Kita sudah membahas tentang puisi dalam Alkitab, bagaimana para penyair Alkitab senang menggunakan pola-pola dan mahir dalam menggunakan kiasan dan lambang. Puisi-puisi ini membawa kita ke dalam suatu pengalaman untuk merenungkan sebuah gagasan dari berbagai sudut secara perlahan. Dan kitab Mazmur merupakan kumpulan puisi terbesar dalam Alkitab. Dan kitab inilah yang akan kita bahas sekarang. Nah, orang-orang Israel sudah menulis banyak puisi di sepanjang sejarah mereka. Ya, puisi-puisi ini ditulis oleh orang bijak, para raja, dan nabi-nabi Israel. Beberapa puisi dinyanyikan oleh paduan suara dalam bait suci di Yerusalem. Sementara yang lainnya diucapkan dalam doa-doa keluarga di rumah. Dan selama berabad-abad, puisi yang paling penting dan paling sering dibaca telah dikumpulkan untuk dibacakan atau dinyanyikan dalam acara-acara khusus. Kita pasti sering mendengar tentang buku-buku puisi yang merupakan kumpulan puisi-puisi terbaik di mana kita bisa membaca sampai habis dan memilih yang kita suka. Tetapi kitab Mazmur bukanlah kumpulan puisi seperti itu. Dalam kitab ini, setiap puisi ditulis dengan sangat indah, lalu ditempatkan dalam posisi tertentu dengan tujuan untuk membangun alur cerita dari awal hingga akhir kitab tersebut. Kitab Mazmur menceritakan kembali seluruh kisah Alkitab secara puitis dan mengajak kita untuk memasuki suatu bait sastra. Bait sastra? Ya, jadi kemah suci dan kemudian bait suci di Yerusalem adalah tempat di mana orang-orang Israel zaman dahulu datang untuk berjumpa dengan Allah. Setibanya di sana, kita akan menemukan berbagai karya seni dan gambaran ada di mana-mana. Kita akan menyaksikan para imam melakukan berbagai upacara. Kita akan mendengarkan doa dan nyanyian. Semuanya secara simbolis menyatakan bahwa Allah kita memerintah atas dunia ini dari atas gunungnya, dan kita berada di ruang tamunya. Jadi bait suci adalah tempat di mana kita berdiam dalam hadirat Allah dan juga tenggelam dalam kisah kerajaan Allah. Benar sekali. Jadi coba bayangkan betapa traumanya orang-orang Israel ketika bangsa Babel menyerbu kota Yerusalem, menjarah dan membakar bait Allah, dan kemudian membawa banyak dari mereka ke dalam pembuangan. Ya, sekarang kemana mereka dapat pergi untuk berjumpa dengan Allah untuk berdoa dan menyanyikan kisah mereka? Disitulah kitab Mazmur menjadi jawabannya. Kitab Mazmur menjadi buku doa bagi para orang buangan dan dirancang menyerupai bait Allah. Di dalam kitab Mazmur, kita dapat berjumpa dengan Allah dan mendengar seluruh kisah Alkitab tentang kerajaan Allah dinyanyikan kembali dalam bentuk puisi. Keren, tetapi bagaimana caranya? Mari kita mulai dari susunan kitab ini. Ada 150 puisi yang dikelompokkan ke dalam 5 bagian utama. Di bagian awal, terdapat pendahuluan singkat, yakni Mazmur pasal 1 dan 2, yang menjelaskan tentang tema-tema utama dari seluruh kitab dengan membahas alur kisah dalam Alkitab. Baiklah. Mazmur pasal 1 menampilkan kembali Taman Eden dan sungai kehidupannya. Ya, Allah menempatkan manusia ke dalam taman bait Allah. Dan disinilah manusia memutuskan untuk menentukan yang baik dan yang jahat dengan cara mereka sendiri. Sehingga akhirnya mereka pun dibuang dari dalam taman. Namun, Mazmur pasal pertama menggambarkan pengharapan akan seorang manusia yang tulus, yang mengasihi hikmat Allah yang disebut sebagai Taurat atau hukum. Manusia ini menyerupai pohon kehidupan di dalam taman bait Allah, yang bertunas selamanya karena ia tumbuh di tepi sungai kehidupan Allah. Ya, indah sekali. Tapi siapa manusia ini sebenarnya? Mari kita ingat kembali kisah dalam kitab Kejadian. Setelah pemberontakan manusia yang bodoh, Allah memberikan sebuah janji. Ya benar, manusia yang akan datang, keturunan dari sang perempuan yang akan mengalahkan kejahatan dan memulihkan dunia. Dan itulah inti dari Mazmur pasal 2. Allah berjanji bahwa seorang raja akan datang dari garis keturunan Daud. Ia akan disebut Mesias dan anak Allah. Allah mengutus dia untuk mengadili kejahatan manusia dan untuk memulihkan kerajaan Allah dan kedamaian bagi segala bangsa. Jadi Mazmur pasal 1 dan 2 memperkenalkan semua tema ini. Ya, kemudian kitab ini mengembangkan tema-tema ini dalam 5 bagian. Bagian pertama dan kedua membahas tentang kisah yang rumit antara Daud dan keluarga kerajaannya. Bagian ketiga berfokus pada tragedi pembuangan bangsa Israel dan kejatuhan dari keturunan Raja Daud. Namun bagian keempat dan kelima menghidupkan kembali pengharapan akan Sang Mesias, bait suci yang baru dan kerajaan Allah yang merupakan sisi lain dari masa pembuangan. Kemudian kitab ini diakhiri dengan 5 bagian akhir yang memuji Allah atas kesetiaannya. Keren. Nah, hampir setengah dari kitab Mazmur ini terkait dengan satu orang, yakni Raja Daud. Raja yang dipilih Allah untuk memerintah Israel. Ya, kisah Daud merupakan kisah yang sangat penting dalam kitab ini. Ia mengalami banyak kesulitan, tetapi ia mempercayai Allah dengan imannya yang kuat.
Dan melalui puisi-puisi ini, Daud menuangkan ketakutannya, mengakui kesalahannya, dan menaikkan rasa syukurnya kepada penebusnya. Dan ia senantiasa berbicara tentang kerinduannya yang mendalam untuk diam dalam hadirat Allah di bait sucinya. Tapi tunggu, Daud hidup sebelum bait suci dibangun. Benar sekali. Gambaran tentang Daud yang berdoa dan berharap akan kerajaan Allah dan bait suci yang akan datang ini serupa dengan harapan dari generasi selanjutnya, yakni orang-orang buangan. Dengan demikian, doa Daud juga bisa menjadi doa mereka. Daud itu seperti pelatih doa yang memberi kita kata-kata untuk berdoa dan mengajar kita untuk merasakan hadirat Allah di saat-saat baik maupun buruk. Benar sekali. Ada 73 puisi yang terkait dengan Daud. Tetapi sebagian besar dari puisi lainnya berasal dari penyair Alkitab generasi berikutnya yang sudah belajar berdoa dan berharap seperti Daud. Dan hasil akhirnya berupa kitab Mazmur yang dirancang menyerupai bait suci bagi umat Allah dari berbagai generasi. Namun ini bukanlah kitab yang hanya kita baca sekali, lalu selesai. Tidak, kitab ini dirancang untuk dibaca ulang dan direnungkan secara perlahan di sepanjang hidup kita. Doa, ratapan, dan nyanyian pujian dari kitab ini dimaksudkan untuk menjadi doa, ratapan, dan nyanyian pujian dari kita sendiri. Inilah puisi untuk orang-orang buangan yang belajar untuk hidup sesuai dengan hikmat Allah dan mencari keadilan Allah di dalam dunia sambil menantikan kedatangan Mesias dan kerajaan Allah.